warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masih bisa untuk melanjutkan kajian fikih kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah mulai membahas tentang apa urgennya kita mempelajari thaharah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang definisi thaharah. Baik, sebelum kita lanjutkan dari pembahasan kita kemarin, kita mengetahui bahwasanya kita dituntut untuk bersuci dari berapa hal? Kita dituntut untuk bersuci dari berapa hal? Dua. Apa itu? Najis, hadas. Dan bab taharah dia adalah bab yang akan berputar antara dua permasalahan ini saja, hadas atau najis. Tidak akan keluar pembahasan taharah dari dua ini. Baik, apa yang dimaksud dengan hadas? Sebuah sifat. Kan melihat catatan baru bisa menjawab. Ini kalau diadakan ujian sekarang gimana ini? Rosip nilai semua ini. Baik, tidak masalah, lihatlah catatan. Apa ini maksud dengan hadas? Sebuah sifat yang melekat pada badan, kemudian yang dapat menghalangi seseorang dari menegakkan ibadah solat. Baik. Kemudian bersuci dari najis. Apa ini maksud dengan najis? Tidak bisa dilihat. Ini gharib, ini catatannya. Aneh ini catatannya nih. Bukan pertanyaan tentang pembagian. Najis itu apa? Sebuah benda yang dapat dilihat, dicium, bisa dipegang, ya, yang apabila melekat pada salah satu dari tiga hal. Apa yang tiga hal? Badan, pakaian, tempat sholat, maka akan menghalangi seseorang itu untuk menegakkan sholat. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Baik, sekarang siapa yang bisa mengetahui perbedaan hadas dan najis kalau begitu?
Apa perbedaannya? Hadas itu sifat, sementara najis itu benda. Ya, ahsantum. Baik. Hadas itu adalah sifat. Yang namanya sifat bisa diraba, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dicium. Itulah dia sifat. Sifat seseorang dermawan. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, tidak bisa dipegang. Dia sifat. Ya. Adapun najis dia adalah benda. Yang namanya benda pasti tampak, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang. Bisa dicium bagi yang mau. Baik. Perbedaan kedua. Dari definisi saja dulu. Perbedaan yang kedua. Ayo. Perbedaan yang kedua. Ini kunci orang pelajari fikih itu. Antum jangan hanya sebatas menghafal ininya aja, menghafal definisinya saja. Tapi antum betul-betul menguasai definisi tersebut. Baik, tadi terjawab satu dulu. Yang kedua, apa perbedaannya dari definisi itu? Dari cara membersihkannya. Kita belum bahas itu. Belum bahas lagi. Kalau hadas itu dia melekat pada hadas itu melekat pada badan. Sementara najis itu melekat pada pakaian, tempat sholat, badan. Ya. Mana yang lebih umum berarti? Mana yang lebih umum? Hadas apa najis? Najis. Najis dia bisa melekat pada badan, pada pakaian atau tempat sholat. Sementara hadas hanya pada badan. Maka kalau ada misalnya sajadah kita kena pipis, jangan dinyatakan sajadah kita sedang berhadas. Ini salah taruh kaidah. Karena yang berhadas itu hanya badan. Maka sajadah kita itu sedang bernajis, bukan berhadas. Ya. Baik. Kemudian hadas itu terbagi berapa? Ini masih murajaah yang kemarin baru nih. Oh, belum, pembagian belum ya? Baik. Secara umum kita lanjutkan. Hadas itu dia terbagi menjadi dua. Ini pun juga jangan sampai terbolak-balik. Yang pertama hadas. Ada orang yang bilang hadas berat, hadas ringan. Ya kan? Hadas terbagi dua. Hadas apa itu? Hadas berat, hadas ringan. Ini salah taruh ini. Yang benar hadas itu terbagi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu adalah hadas yang cara mensucikannya dengan batu. Dengan membasuh. Hadas kecil, cara bersucinya adalah, cara mengangkat hadasnya adalah dengan berwudu. Hadas kecil, cara bersucinya atau cara mengangkat hadasnya adalah dengan berwudu. Sementara hadas besar, cara bersucinya adalah dengan mandi janabah. Abu Zikir Masya Allah ini. Tapi minggu besok kalau tidak dapat, awas. Fa'alaihi bil qiyam. Harus berdiri. Baik. Ini dia hadas. Hadas kecil, cara bersucinya adalah dengan kita berwudu. Seseorang yang selesai buang air kecil, seseorang yang selesai dari terkentut, ya, maka dia berhadas kecil, bersuci dengan berwudu. Kemudian hadas besar, contohnya orang wanita yang suci dari haid, maka dia dalam kondisi berhadas besar, maka cara bersucinya adalah dengan mandi janabah. Orang yang dalam kondisi junub,
cara bersucinya adalah dengan mandi janabah. Tidak akan terangkat hadas besar dengan cara berwudu. Ini dia hadas. Baik. Najis. Najis itu terbagi berapa? Najis terbagi berapa? Ada yang 2. Ada yang bilang 5 sini? 2. Baik, yang ini? Antum? Najis terbagi berapa? Lah mulai grogi. Hah? Iya, najis itu dibagi menjadi 3. Mana dia? Najis, Masya Allah, pakai bahasa Arab ya. Najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis ringan. Ahsan. Najis ringan. Kemudian yang kedua, mughalladzah. Apa itu? Najis berat. Kemudian yang ketiga, mutawassithah. Antum harus belajar bahasa Arab juga ini. Mutawassit, gitu ya. Apa itu? Najis sedang. Iya. Najis itu dibagi menjadi 3. Ada dia najis ringan, ada najis berat, ada najis sedang. Maka jangan terbalik mustalahnya. Ada hadis hadas sedang, hadas berat, hadas ringan. Salah. Hadas itu besar dan kecil. Najis itu terbagi 3. Najis ringan, najis berat, dan najis sedang. Baik. Para ulama membagi najis ini, dan ini sangat terkenal, sangat populer di dalam mazhab Syafi'i. Najis itu dibagi menjadi 3. Ini berdasarkan cara mensucikannya. Karena cara bersuci dari najis itu ada 3, maka para ulama mengelompokkan najis itu pun juga menjadi 3 kelompok. Dinamakan dengan najis ringan lantaran karena cara bersuci dari najis tersebut juga ringan. Apa itu? Contoh dari najis ringan? Pipis bayi apa? Pipis bayi laki-laki apa perempuan atau kedua-duanya? Pipis bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun. Yang belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibunya. Ya. Kenapa dinyatakan ringan? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa cara bersuci dari bekas atau dari air pipis bayi laki-laki yang masih kecil belum menyusui ini adalah cukup dengan memercikkan air. Berarti tidak dituntut sampai mengalirkan air, sampai basah kuyup. Memercikkan. Ini berat apa ringan? Ini ringan. Kemudian dinamakan dengan najis berat lantaran cara bersucinya memang berat. Apa contohnya najis berat? Ya, jilatan anjing. Kenapa berat jilatan anjing? Karena cara bersucinya Nabi SAW menyebutkan iza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'a marratin ulahunna biturab. Apabila salah satu bejana kalian dijilati anjing, maka sucikanlah dengan membasuhnya berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Kalau ada orang membasuhnya 10 kali namun tidak ada tanah, sah? Suci? Tidak. Karena Nabi mensyaratkan di situ harus dengan menggunakan tanah salah satunya. Nah, ini berat cara bersucinya. Sehingga para ulama mengelompokkan jilatan anjing termasuk dari najis berat karena cara bersucinya berat. Kemudian ada najis pertengahan, najis sedang. Ya, najis sedang. Mana dia yang najis sedang? Kenapa dia dikelompokkan menjadi najis sedang? Karena cara bersucinya tidak seringan najis ringan dan tidak seberat najis berat. Yaitu cara bersucinya cukup dengan menghilangkan najis tersebut atau hilangnya najis tersebut. Mana dia najis yang masuk pada najis sedang? Seluruh jenis najis yang ditetapkan oleh syariat, oleh agama, oleh dalil bahwa itu adalah najis, dia tidak termasuk kepada najis ringan dan tidak pula termasuk pada najis berat. Maka itulah dia najis sedang.
Coba sebutkan najis sedang apa saja? Hah? Yakin antum ciri itik itu najis? Nanti pembahasan masalah macam-macam najis, ya, anwa'un najasat, macam-macam najis. Yang jelas selama najis itu tidak termasuk kepada bahagian najis sedang, pun tidak termasuk kepada najis berat, berarti dia dihukumi najis sedang. Tidak termasuk kepada najis ringan dan tidak termasuk kepada najis berat, maka dia dihukumi kepada najis sedang. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham? Baik, pertanyaan kalau memang paham. Orang yang selesai dari buang air kecil bernajis apa berhadas? Yang sebelah sini. Hah? Berhadas. Antum? Hadas besar, hadas kecil, hadas berat, hadas ringan, hadas sedang. Hadas? Hadas kecil. Antum? Hadas kecil. Cara bersuci dari hadas kecil? Berwudu. Cara bersuci dari hadas kecil? Berwudu. Baik. Antum pergi pipis. Antum berarti dalam kondisi berhadas kecil. Cara bersucinya? Selesai antum pipis, antum tarik celana ke atas. Seret. Kemudian antum berwudu. Antum langsung sholat setelah. Sah sholat antum? Tidak. Kan cara bersuci dari hadas kecil bagaimana? Tidak masuk dalam kategori kita tadi. Cara bersuci dari hadas kecil apa? Cara bersuci dari hadas kecil apa? Berwudu. Berwudu dimulai dari mana? Hah? Baik, sunnah-sunnahnya mulai dari kumur-kumur seterusnya. Antum memang berwudu seperti itu. Selesai antum pipis, celana antum tarik ke atas, seret. Kemudian ambil kan kumur-kumur, istinsar, ya, sumuka seterusnya. Antum salat. Allahu Akbar. Sah salat? Kenapa enggak? Kan sudah terangkat hadasnya. Kata siapa belum suci? Wudu tadi memang enggak bersuci. Hah? Berhadas apa bernajis? Berhadas apa bernajis? Berubah. Bernajis kalau gitu Ustaz. Baik, enggak masalah. Bernajis. Antum pergi ke kamar mandi, ya, buang air besar, beol, kemudian antum cebok. Hilang najisnya? Hilang? Sudah selesai perkara? Kemudian antum tarik celana ke atas. Allahu Akbar. Sah salat? Kenapa? Kan tadinya katanya bernajis. Ada cara mengangkat najis dengan berwudu? Hah? Cara mengangkat najis dengan berwudu ada? Tidak. Berwudu dulu cara mengangkat hadas. Sementara antum menyatakan orang yang buang air besar tadi sedang bernajis. Piye iki? Hah? Tidak jadi antum jadi fuqaha ini. Rosib. Materi awal sudah rosib. Ustadz pengen tanyanya dulu dia berhadas apa bernajis. Baru kita akan mengkaji nanti cara bersucinya. Hah? Iya. Karena dia sudah sering ikut kajian sama Ustadz. Maka kita nyatakan orang yang buang air besar, buang air kecil itu dia mendapati kedua-duanya. Dia berhadas karena keluar salah satu dari dua jalan. Dia bernajis karena yang keluar itu najis. Berarti badannya sedang terkena najis. Maka dihilangkan najisnya dahulu dengan dia cebok. Kemudian dia angkat hadasnya dengan dia berwudu setelahnya. Baru dia suci dari hadas dan suci dari najis. Paham sampai di sini? Pertanyaan, kalau memang paham. Orang non-Islam, dia mendebat orang Islam. Apa itu agama Islam? Tidak bisa diterima oleh akal. Oh, kenapa? Lihat itu, ketika dia sedang terkentut, dia pergi, ngapain dia? Apa yang dia lakukan? Berwudu, betul? Dia terkentut, keluar angin nih, kemudian basuh muka.
Apa salahnya muka? Apa salahnya tangan yang melakukan perbuatan apa? Yang berbuat di belakang kok yang dibasuh tangan sama wajah? Masuk akal enggak? Seharusnya kalau yang berbuat di belakang ini yang diproses, bukan wajah sama tangan. Apa antum menjawab? Orang yang mengerti bab taharah gampang dia menjawab ini. Hah? Bernajis? Kenapa nak bernajis? Tidak nampak. Tidak nampak ya? Iya, betul. Jawabannya itu. Karena orang yang keluar kentut, dia berhadas tapi tidak bernajis. Kalau nyata, kenapa tidak bernajis? Karena najis itu benda yang bisa dilihat, bisa diraba. Mana bendanya? Yang keluar angin kok. Hah? Tapi kan tidak benda gitu. Antum pengen mendapat ustaz teman tuh. Hah? Ya. Baik, sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ini pondasi dasar antum di sini. Kalau antum tidak akan kuasai sampai ke penghujung bab taharah antum tidak paham. Baik. Kita langsung pembahasan kita setelahnya dengan ahkamul miyah, hukum-hukum seputar air. Karena tidak seluruh jenis air itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Maka harus dikaji. Jenis-jenis mana, kapan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 48. Surat Al-Furqan ayat 48. Sebelum lanjut pembahasan air ini, Ustaz ingin menguji kemampuan antum sekali lagi. Masih bercerita tentang hadas dan najis. Ya, belum. Kita undur sedikit dulu pembahasan air tadi. Sekarang coba antum bayangkan. Ketika antum hendak pergi sholat ke masjid, kemudian antum berjalan dari rumah. Qadarullah, ternyata di pertengahan jalan kaki antum menyentuh najis. Misalnya kotoran anjing. Ya, karena mungkin terburu-buru, iqamat hendak ditegakkan, antum agak terburu-buru berjalan, padahal ini bukan sunnahnya. Akhirnya kotoran anjing dikira itu bola kaki, ditendang. Sampai di masjid, apa yang antum perbuat? Pakai sandal atau pakai kaki, Pak? Pokoknya kanai kakinya itu. Apa yang antum perbuat? Kalau pakai sandal, gimana sandal? Hah? Iya, bercucinya bagaimana? Dengan membasuh Pakai tanah. ada najisnya, kemudian Ngambil wudu. Baik. Ada lagi yang pengen yang lain? Kata ini, ketika dia sampai di masjid, dia basuh tadi kotoran tadi, kemudian setelah itu dia berwudu. Ada lagi yang lain? Kenapa? Karena dia najis. Kenapa tidak berwudu? Tidak batal wudunya? Tidak, kena badannya tuh. Kena kulit kakinya nih kena. Terserah pakai sepatu enggak pakai sepatu, pokoknya kena kulitnya tuh. Kena kulitnya tuh. Baik, yang lebih logis lagi. Coba antum perhatikan. Fokus ya. Yang lebih logis lagi. Ketika antum hendak pergi sholat ke masjid, ya, kemudian antum sudah berwudu pakai pakaian. Ketika itu hendak keluar, ternyata tergenang di depan dekat pintu itu pipis adiknya, terinjak sama kaki. Astagfirullah, pipis adik. Adiknya sudah makan, ya, bukan yang tadi itu, bukan yang masih menyusui tadi. Sudah besar adiknya, peculari sudah pintar dia. Baik, sekarang apa yang antum perbuat? Bersihkan najis, terus? Kenapa cukup dibersihkan? Karena najis diangkat.
najisnya sudah bersih. Najisnya sudah bersih. Terus wudhu? Basuhkah kaki, langsung pergi berangkat lagi masjid tanpa mengulangi wudhu? Wudhu lagi. Hah? Hah? Argumen harus disertai dengan hujjah. Karena dia tidak berhadas. Yang sini? Tidak berwudu. Ahsan. Karena tidaklah termasuk pembatal wudu itu terkena najis. Itu tidak pembatal wudu. Paham? Tapi kenapa orang yang pipis tadi Ustaz dia harus berwudu? Karena lantaran dia berhadas keluarnya dari salah satu dua jalur tadi. Tapi yang tadi bukan keluar, terkena dari luar. Ya, maka kita nyatakan dia berhadas apa dia bernajis? Dia bernajis tapi tidak kalau dia bernajis cara mengangkatnya bersihkan, hilangkan najis tersebut. Terangkat najis. Selesai perkara? Selesai. Silakan Anda berangkat ke masjid. Dan alangkah banyaknya orang tidak paham masalah ini. Ketika dia terkena najis, dia bersihkan najis, dia ulang wudhu lagi. Betul apa tidak? Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Indak duduk perkara hadas dan najis, padahal itu pondasi. Baik. Ahkamul miyah, hukum seputar air. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa tadi? Al-Furqan ayat 48. Antum tidak akan pernah faham bab air kalau antum tidak menguasai surah Al-Furqan ayat 48 ini. Ini kunci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, penggalan ayatnya, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit ma'an, air. Bagaimana air tersebut? Tahura. Apa yang dimaksud dengan tahur? Suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Sebelum kita lanjutkan, apa maksud dari suci dan mensucikan? Karena ketika antum mempelajari bab taharah dalam buku bahasa Indonesia, antum akan sering temui bahasa ini suci dan mensucikan, ini suci namun tidak mensucikan. Apa yang dimaksud dengan istilah suci dan mensucikan? Fadhal. Bisa untuk mensucikan badan. Ya. Air ini suci. Ya. Zatnya suci, bisa diminum, bisa dikonsumsi, bisa dijual belikan. Dan mensucikan alias bisa digunakan untuk mengangkat hadas maupun najis. Ini dia suci dan mensucikan. Namun kalau suci namun tidak mensucikan, maksudnya apa itu? Air zatnya suci, bisa diminum, bisa dikonsumsi, namun tidak bisa mensucikan alias tidak bisa mengangkat hadas maupun najis. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi bahwa Allah telah menurunkan dari langit air yang sifatnya suci dan mensucikan, tahura. Allah menggunakan kata-kata nakirah di sini, ma'an, yang menjelaskan, yang menunjukkan akan makna keumuman air. Maka berdasarkan firman Allah surah Al-Furqan ini, ditariklah sebuah hukum bahwa hukum asal air itu hukumnya suci dan mensucikan, tahura. Karena Allah menggunakan tadi kalimat tahura, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit ma'an, air, tahura, yang dia suci dan mensucikan. Berarti seluruh lapisan air selama itu namanya air, maka sifatnya suci dan mensucikan. Tidak usah ditanyakan lagi, air sumurkah, air sungaikah, air hujankah, air embunkah, air mata airkah, ya,
termasuk air laut, maka dia masuk dalam makna air yang telah Allah hukumi. Hukumnya apa? Suci dan mensucikan. Apa dalilnya? Al-Furqan ayat 4:48. Maka apabila kita menghukumi ada sebuah air yang dia tidak lagi suci dan mensucikan, atau dia tidak lagi mensucikan, maka membutuhkan kepada dalil lagi, karena kita telah mengeluarkan air ini dari hukum asalnya, di mana hukum asalnya dia suci mensucikan, namun kita menghukumi air ini tidak lagi suci dan mensucikan, berarti kita membutuhkan dalil yang mengeluarkan air ini dari hukum asalnya. Sampai di sini paham? Taib. Kenapa Ustaz ingin bersinyinyir membahas masalah ini? Karena ini adalah akan bersinggungan dengan pembahasan yang sangat urgen sekali di dalam mazhab Syafi'i, di dalam pembahasan yang difahami oleh orang tua-tua kita dahulu. Apa itu? Ma'ul musta'mal, air bekas. Baik, sebelum kita lanjutkan, apa ini maksud dengan ma'ul musta'mal, air bekas itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Air bekas, apa maksudnya? Yang telah dipakai untuk bersuci. Ada lagi? Baik, Ustaz ingin tanya. Ustaz berwuduk dari ember. Wuduk, ser. Masih tersisa sepertiga dari ember itu. Ini ma'ul musta'mal, air bekas? Ini air bekas? Hah? Tidak. Ini air bekas wuduk? Ini air sisa. Betul, harus antum pahami di sini. Sangat banyak orang yang tidak paham. Dia memahami air bekas itu tuh dia yang tersisa dari sepertiga ember tadi. Aku air bekas, tidak boleh gunakan untuk wuduk. Padahal ini bukan air bekas, ini air sisa. Air bekas itu maksudnya air yang sudah digunakan kemudian dimanfaatkan sekali lagi. Antum berwuduk, ditampung jeniru di bawah. Bukan jeniru itulah lewat ke bawah, ya nak. Ditampung je baskom, gitu maksud. Ya. Cuci muka, tampung je baskom. Cuci tangan, tampung je baskom. Asal tidak meludah ke bawah. Kemudian air yang sudah ditampung tadi kasih sama teman, antum wuduk, ni air. Ini yang namanya air bekas. Ma'ul musta'mal namanya. Air bekas, bukan air sisa. Apa hukum air bekas ini? Di dalam mazhab Syafi'i sangat populer sekali bahwa air bekas itu adalah air yang tidak mensucikan. Air yang tidak mensucikan. Ya. Sehingga kita dapati orang tua-tua kita kalau nyoba wuduk tu yo sangat hati-hati nak. Yo ambil air kau jauh-jauh. Batu jangan sampai percikan kau masuklah ke air kemari. Karena orang itu memahami bahwa air percikan ini berarti ini adalah air musta'mal, air bekas, yang mereka menghukumi air bekas, air yang tidak lagi suci dan mensucikan, alias air najis. Apabila air yang tidak suci dan mensucikan bercampur dengan air yang suci, maka bisa menyebabkan air yang suci ini tidak lagi mensucikan, tidak sah untuk wuduk. Sehingga orang tua-tua kita kalau berwuduk itu betul-betul hati-hati, nyambi air jauh-jauh, ya kan? Apalagi kalau jadi keran yang bisa wuduk. Kalau tidak nyambut cimbau tu, keboi keluar, ya, bentuk itu. Karena memang yang mereka pahami, kaji di surau mereka, dan itu mazhab Syafi'i yang populer, bahwa ma'ul musta'mal, air bekas ini adalah air yang tidak suci dan mensucikan. Ini dalam pemahamannya. Namun kita nyatakan konsep di awal tadi, bahwa Allah telah menetapkan air itu hukum asalnya adalah tahura, suci dan mensucikan. Maka untuk mengeluarkan jenis air tertentu dari hukum asal ini membutuhkan kepada dalil. Aina dalil? Mana dalil yang mengeluarkan air musta'mal ini dari sifatnya suci dan mensucikan? Namun ternyata tidak ditemukan dalil. Mazhab Syafi'i hanya berdalilkan istiqzar. Apa itu? Corok atau jijik, ya. Namun ini pun juga tidak bisa dijadikan standar.
Karena jorok dan jijik itu sangat berbeda standarnya antara satu orang dengan orang yang lain. Anak mami, anak papi, bisa jadi itu menganggap tuh jijik. Tapi bagi orang nala bakal celimpung aja dengan aye apa? Hah? Aye bisa menganggap, rancak ayenya. Apalagi orang daerah-daerah misalnya daerah Papua dan seterusnya itu, yang selama pokoknya dapat aye hitam. Sobornya aye ke putih, yang menghalangi air kok putih. Hah? Nah itu. Paham sampai di sini? Paham? Baik. Maka tidak ada dalil. Dengan tidak ada dalil yang mengeluarkan itu, maka dia kembalilah kepada hukum asal yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwa hukumnya apa? Suci dan mensucikan. Kalau antum tidak puas dengan istidlal dengan itu, maka perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dari sahabiyah Rubaiyah bintu Muawwidh radhiyallahu taala anha. Dia menyatakan, Rubaiyah bintu Muawwidh menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana biyadi. Kata Rubaiyah bintu Muawwidh, dahulu Nabi SAW pernah mengusap kepalanya dari sisa air yang dia ambil dari tangannya. Saya pengen tanya, ketika kita berwudu, mana yang duluan mengusap kepala atau basuh tangan? Hah? Yakin? Mana yang duluan? Basuh tangan. Setelah basuh tangan? Baik. Ketika Nabi SAW berwudu, basuh tangan, selesai basuh tangan, hendak mengusap kepalanya, Nabi mengambil air sisa yang melekat di tangannya ini. Kemudian ini yang dia usapkan ke kepalanya. Hah? Maka bisa kita pahami, kalaulah air bekas, ma'ul musta'mal itu air yang tidak lagi bisa suci dan mensucikan, mustahil Nabi akan menjadikan air itu untuk mengusap kepalanya. Karena mengusap kepala di dalam berwudu termasuk dari rukun wudu, yang orang apabila meninggalkannya batal wudunya. Kalau seandainya mengusap kepala Nabi ketika itu tidak sah lantaran dia menggunakan ma'ul musta'mal tadi, tentu Nabi tidak akan menggunakannya karena wudunya tidak sah. Ya. Baik. Kemudian ditambah dengan hadis-hadis yang lain. Alun azan nak. Ditambah dengan hadis-hadis yang lain yang mengindikasikan bahwa ma'ul musta'mal itu, air bekas itu bukanlah air najis atau bukanlah air yang tidak suci dan mensucikan. Apa buktinya? Ditemukan beberapa riwayat, bahkan riwayatnya sangat banyak, bahwa dahulu istri-istri Nabi SAW itu tak kala mandi janabah, dia mandi bersamaan dengan Nabi dari satu bejana. Bayangkan, mandi janabah dari satu bejana untuk 2 orang. Ya, bahkan disebutkan di dalam riwayat itu sampai-sampai antara Nabi dengan istrinya saling berebutan untuk mendapatkan dayung air. Kita bacakan hadisnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, haddatsatni Maimunah. Maimunah telah menceritakan kepadaku, kata Abdullah bin Abbas. Siapa Maimunah? Istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata Maimunah, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid minal janabah. Aku dahulu pernah mandi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana tak kala mandi janabah. Hadis riwayat Imam Tirmizi disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala menuturkan di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i. Berkata Aisyah, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min inahin wahid ubadiru wa yubadiruni hatta yakula da'ili wa akulu da'li. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu aku pernah mandi janabah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Kami saling berebutan untuk mendapatkan dayung, sampai-sampai Nabi menyatakan, da'ili, tinggalkan, sisakan air untukku.
Kemudian Aisyah juga menyatakan sisakan air untukku, saling berebutan. Ya. Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah? Istri Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kuntu aqtasilu ana wan Nabi SAW min inahin wahi minal janabah. Aku pernah mandi dahulu bersama Nabi SAW dari satu berjanah tak kala mandi janabah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang menjelaskan kepada kita ternyata dahulu istri-istri Nabi SAW pernah mandi janabah bersama Nabi dari satu berjanah. Dan terindikasi dari hadis ini bahwa Nabi SAW tidak pernah mengkhawatirkan akan masuknya percikan air mandinya ke dalam bejana tersebut. Paham sampai di sini? Sangat besar indikasinya Nabi tidak mengkhawatirkan. Kalaulah sekiranya air bekas mandi tadi telah dihukumi air yang tidak lagi mensucikan, ya, maka tentu Nabi betul-betul akan sangat hati-hati sekali jangan sampai air bekas mandinya masuk ke dalam bejana. Namun fakta menyatakan bahkan Nabi saling berebutan, ya. Dan para ulama menyebutkan ini salah satu dari sunnah yang hendaknya diperhatikan bagi kaum muslimin, kaum muslimat. Kalau mandi janabah itu jangan surang-surang. Yang masih muda-muda tutuplah telinga situ. Tutup kuping. Belum paham antum ini. Ini termasuk sunnah. Ya, taib. Maka dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi sangat jelas menegaskan bahwa air musta'mal itu airnya suci dan mensucikan. Ya, baik. Termasuk di situ air yang dihukumi air yang suci dan mensucikan, sebagaimana yang telah disinggung di awal tadi, air laut. Air laut. Disebutkan di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Abu Daud, Imam dan yang lainnya. Hadis yang disahihkan oleh para ulama kita. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahar wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'." Wahai Rasulullah, kami pernah menaiki perahu, ya, ke tengah-tengah lautan. Dan ketika itu kami hanya membawa perbekalan sedikit dari air. Fa in tawadda'na bihi atashna. Kalau kami gunakan air yang sedikit itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan, habis air untuk minum. Kalau ditanyakan, kan banyak air laut lah. Emangnya air laut itu bisa melepaskan dahaga? Kecil orang tak? Semakin diminum semakin awih, semakin kari yang kerongkongan. Ya. Jadi orang tadi menyatakan, "Ya Rasulullah, in tawadda'na bihi atashna." Ya Rasulullah, kalau kami gunakan air tadi untuk berwudu, maka kami akan kausan. Ana tawadda'u bima'il bahar. Boleh enggak kami berwudu dari air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya adalah air yang tahur. Apa tahur tadi? Suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan, kata Nabi. Al-hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Bangkainya halal. Maka selain dari hadis ini, selain menjelaskan akan hukum air, pun juga menjelaskan hukum bangkai laut, di mana seluruh bangkai yang ada di laut itu halal. Bukan maksudnya antum punya kambing sudah mati antum lempar ke dalam laut. Bangkai laut halal, bukan. Bangkai di sini berarti hewan laut yang mati. Maka ini halal. Kata teman-teman ketika kuliah dulu, kecuali bangkai kapal. Itu jangan. Ya. Baik. Kemudian termasuk di situ dihukumi air yang suci dan mensucikan adalah air salju. Air salju. Berdasarkan kepada hadis, sedikit lagi. Berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah,
Tak kala Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunaihatan qabla an yaqra. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala selesai bertakbir untuk salat takbiratul ihram, sakata hunaihatan. Rasulullah diam sesaat sebelum dia membaca. Ya. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul. Ya Rasulullah, aku melihat engkau diam tak kala antara takbir dengan bacaan. Bacaan apa itu? Bacaan surah Al-Fatihah. Ya, ada diam di situ. Apa yang kau baca? Karena Abu Hurairah melihat jenggot Nabi bergerak-gerak. Berarti ada yang dibaca oleh Nabi. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Qala aku mengatakan, kata Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah dariku dosa-dosaku sejauh antara barat masyriq wal maghrib, barat dan timur. Barat dan timur. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Kemudian Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal bar. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku dengan salj. Apa itu salj? Dengan air salju. Ya, air es. Tuh. Dengan air biasa atau dengan air yang dingin. Ini menjelaskan bahwa air es termasuk air yang suci dan mensucikan. Baik, ini dia jenis air yang pertama baru kita bahas, yaitu air yang suci dan mensucikan. Karena air itu terbagi menjadi 3 jenis. Kita baru masuk air yang pertama baru. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dari jenis air yang kedua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.